Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai yang berhubungan dengan kripto lagi, yaitu mengenai seorang anak muda. Wih, bener-bener anak muda nih, anak milenial nih ya. Kan biasanya kan anak-anak milenial sekarang sukanya main kripto gitu ya. Dan orang suka ngeledekin saya gitu, Pak Chandra mah orang kuno gitu, orang kolonial, nggak ngerti kripto. Jangan-jangan lu yang nggak ngerti kripto dan sok main kripto gitu ya. Biasalah anak milenial ya. Sombong gitu ya. Dia pikir dia canggih gitu ngerti kripto. Ya, kripto mah udah dari lama saya tahu sebelum. Mungkin Anda masih anak SMA kali ya. Masih belum ngerti apa-apa gitu ya. Kripto itu udah lahir gitu ya. Sekarang sombong banget gitu. Nah, ini yang membuat orang ini jadi bagaimana gitu ya. Oke lah, kita lihat beritanya di sini ya. Ini anak milenial lah. Di sini seorang anak muda lah, umur baru 23 ya. Akhirnya asetnya sebesar 2 juta dolar. 2 juta dolar sih nggak terlalu besar ya, sekitar 30 miliar lebih lah sekarang. Itu disita. Aset sebesar 30 miliar rupiah atau 2 juta dolar, kita bilang kursnya sekarang 15.000 lah, walaupun lagi naik nih 15.200 sekian dolar Amerika Serikat hari ini. Nah, jadi dia punya aset yang sejumlah 30 miliar rupiah itu disita karena ya dia membohongi para investor yang mempercayakan uangnya kepada dia, kepada anak milenial ini nih. Anak milenial yang usianya 23 tahun. Ya. Nah, anak milenial ini katanya seorang trader Kanada, warga negara Kanada. Ya. Jadi dia disebutkan mengelola uang ya, totalnya 35 juta dolar. Sekitar 530 miliar rupiah lebih. Setengah triliun. Ya, setengah triliun rupiah lebih ya. Nah, setelah dia dipercaya untuk mengelola 35 juta dolar ya. Tapi akhirnya dia tidak bisa menepati janji yang dia berikan kepada para investor yang mempercayai uangnya itu kepada dia. Nah, nama anak ini Aiden Pleterski. Ini kayaknya masih ada bau-bau ini ya. Pleterski. Ya, oke lah. Aiden Pleterski ya. Dia trader usia 23 tahun, orang Kanada yang menyebut dirinya sendiri, wah, Crypto King, Raja Kripto. Wah, anak milenial memang paling keren-keren dah ya. Menamakan dirinya Crypto King, Raja Kripto. Nah, sekarang si Raja Kripto ini dituntut ya oleh para investornya yang sudah menitipkan uang kepada si Aiden Pleterski ini ya. Dan sudah dititipkan uang dan gagal mengembalikan 35 juta dolar itu kepada para investornya yang sudah mempercayakan uangnya. Nah, yang disita ini apa aja yang sebesar 2 juta dolar, ya kan, asetnya, atau sekitar 30 miliar rupiah. Kecil lah. Makan uang orang 530 miliar rupiah lebih, tapi yang disita cuma 30 miliar rupiah. Berapa yang bisa dikembalikan kepada para investor? Nah, inilah dilema ketika seorang yang sudah tertipu, apapun lah ya, investasi bodong gitu ya. Bukan hampir sih, saya bilang, boleh dibilang mustahil banget bisa kembali uangnya 100%. Ya, ini contoh.
uang orang yang harus dikembalikannya 530 miliar rupiah, asetnya yang disita cuma 30 miliar. Kalau dibagi-bagi proporsional kepada yang kerugiannya tadi 530 miliar lebih itu, seperberapanya itu dapat ya. Waduh. Oke lah. Jadi yang disita asetnya yang 2 miliar dolar itu ya, yang dari orang yang Kanada ini yang tinggal di daerah Ontario adalah 2 McLaren, 2 BMW dan sebuah Lamborghini. Ya. Yaitu sebagian dari mobil-mobil mewahnya. Hebat ya, punya 2 McLaren, 2 BMW dan sebuah Lamborghini. Tapi pasti ada aset-aset yang lainnya lagi, karena 5 mobil ini harganya saya sudah hitung-hitung tadi nggak sampai 30 miliar rupiah. Oke, nah ini tampangnya ini anak nih, tampang anak ini nih ya, selengean gitu ya. Kalau istilahnya slang gitu ya, ini selengean nih, ya baru usia 23 tahun. Ya, ini naik apa nih? Private jet atau apa ya? Lihat aja tuh kakinya diangkat gitu ya. Milenial ini ya, milenial ya. Nah, jadi di sini yang sedang selidiki adalah orang ini benar-benar trader kripto atau penipu. Trader kripto atau penipu. Ini anak milenial ini ya. Nah, si Pletersky ini ya, yang usianya 23 tahun ini menjalankan sebuah bisnis atau dia buatlah satu perusahaan yang dia kasih nama AP. AP ini rasanya singkatan dari namanya lah, Aiden Pletersky. Makanya dia sebut AP ya. AP atau AP kalau dalam bahasa Inggrisnya AP Private Equity Limited ya. Nah, melalui AP Private Equity ini, perusahaannya ini, dia menjanjikan akan memberikan penghasilan atau imbal hasil yang tinggi ya kepada para investor yang menitipkan uang kepada dia, yang akan diolahnya atau diinvestasikan, diputer-puter lah gitu ya di dalam kripto dan trading forex katanya ya. Nah, yang mengenaskan di sini ada seorang ibu ya, Diana Moore ya. Dia menginvestasikan uang sebesar 60.000 US dollar. Anda kali aja lah 15.000, dapat berapa rupiah itu? Ya, besar itu. Kalau saya hitung cepat aja ini sudah hampir 1 miliar. 60.000 US dollar. Ya, ya hampir 1 miliar lah, 900 lebih lah gitu ya. 900-an lah. 900-an juta. Hampir 1 miliar. Oke? Nah, di sini dia sebenarnya uang itu yang 60.000 US dollar ini atau sekitar 900-an juta, hampir 1 miliar. Dia sudah simpan-simpan tuh sebenarnya untuk pendidikan cucunya. Ya. Nah, kesepakatan dia dengan si Pletersky ini, anak milenial ini adalah janji mendapatkan keuntungan ya. Setiap kali dapat keuntungan setelah uangnya diinvestasikan melalui si Pletersky ini, dia dapat 70%-nya, si Pletersky ngambil 30, kira-kira begitu ya. Jadi kalau ada kenapa-napa, katanya gagal investasi, rugi dan segala macam, uangnya dijamin katanya, mendapatkan jaminan dari investasi semulanya jika rugi gitu. Aduh, investasi kok pakai aja jaminan ya, hebat juga. Orang percaya lagi ya. Dan dikatakan di dalam kontraknya dengan si Pletersky ini, Diana Moore ini bilang dia dijanjikan keuntungan sekitar 10% sampai 20% per 2 minggu. Per 2 minggu. Alias kita bilang per bulan itu minimum 20%. Kan per 2 minggu 10 sampai 20 ya. Kalau kita bilang 10 aja deh, nggak usah 20 deh. Artinya sebulan sekitar 20%, setahun 240%. Gila. Untuk kalangan Indonesia aja Anda dapat 240% setahun itu besar sekali, apalagi di luar negeri.
Siapa yang nggak kepincut ya? Bebek dungu yang kepincut gitu ya? Ya, kepincut gitu. Nah, akan tetapi dari uang yang dititipkan itu yang 60.000 US dollar hanya sisa 10.000 saja yang selamat gitu ya. Oh, jadi hilang tuh yang 50.000 ya. Nah, kata si Moore ini, si Ibu Moore ini, semuanya itu berdasarkan based on trust. Ya, karena dia percaya sama si anak milenial ini, ya. Ya, tapi akhirnya kena tipu lah gitu ya. Ya. Nah, di sini dia si ibu ini, si nenek inilah ya. Dia meragukan apakah sekarang ini ya setelah kena tipu gitu ya. Dulunya sih dia percaya. Sekarang dia meragukan apakah si Pletersky ini, yang si anak milenial ini usia 23, apakah pernah benar-benar menjadi trader, benar-benar menginvestasikan uangnya yang dia sudah titipkan, baik itu investasi kripto maupun forex gitu ya. Atau dia cuma pura-pura tujuannya untuk nipu dan ya makan uang para investor ya. Nah, jadi dia sekarang tergabung dengan 29 investor lainnya ya, yang sedang menuntut Pletersky ya. Nah, ada juga orang yang menitipkan uang, wih, ini berani sekali, menitipkan 4,5 juta dolar, bisa, 4,5 juta dolar, berapa itu? Ya, ya sekitar 70-an miliar. 70-an miliar rupiah ya. Ada seorang investornya yang ruginya 4,5 juta dolar sudah mendapatkan yang namanya Mareva Injunction. Kalau di sana ada yang namanya Mareva Injunction ya, terhadap si Crypto King ini, si Pletersky ini, si raja kripto ini ya. Artinya aset-aset Pletersky dimanapun di dunia itu dibekukan di bawah yang namanya Mareva Injunction. Jadi 1 sen pun lah ceritanya nggak bisa ditarik oleh si Pletersky ini ya. Nah, di sana ada firma hukum yang menginvestigasi kejahatan-kejahatan seperti inilah ya. Nah, ini di sini ada orang namanya Norman Groth. Ya, Norman Groth ini dia pendiri satu firma hukum, firma hukumnya inilah Investigation Council ya. Dia firma hukum yang bergerak spesial di bidang penipuan-penipuan ya. Norman Groth ini dia sudah mengumpulkan bukti-bukti dan sekaligus menginvestigasi si Pletersky ini katanya ya. Dan sudah mendapatkan informasi dari 140 investor ya. Nah, dia menemukan selama penyelidikannya bahwa si Pletersky ini hidupnya waduh kayak borju begitulah ya, mewah gitu ya. Tadi kan saya sebut ada dua apa tadi itu? Ada dua McLaren, 2 BMW dan sebuah Lamborghini. Tapi di sini berdasarkan penyelidikan Norman Groth katanya dia menemukan juga ada 11 kendaraan ya, semuanya mewah lah ya. Sebuah private jet yang tadi gambarnya yang lagi diangkat kaki gitu ya, private jet. Nah, sebuah mansion di depan danau. Wih, mansion di depan danau di Burlington. Ternyata mansionnya itu di Burlington, Ontario ini ternyata cuman sewa gitu. Ternyata cuman sewa. Yang disewanya $45.000 per bulan. Berapa tuh 45.000 dolar per bulan? Gila, 600 juta lebih per bulan dia sewa itu mansion. Jadi orang percaya, wih mansionnya besar ini. Ya. Waduh. Nah, yang menjadi masalah menurut Groth ini, dia mendapatkan kesulitan untuk melacak uang yang dipegang oleh Pletersky gitu ya. Karena Pletersky ini setiap menerima uang ini cash. Tidak pernah orang misalnya, mungkin ada kali ya 1-2, tapi kebanyakan ya dia menerima investasi yang dititipkan oleh orang kepada dia semuanya dalam bentuk cash. Jadi si Norman Groth ini kesulitan ya. Nah,
Groot juga menambahkan bahwa banyak dana-dana yang dipercayakan oleh investor kepada Platersky ini rata-rata didasari oleh keserakahan dan kegirangan atau euforia gitu ya atas crypto market yang waktu itu rally gitu, bullish gitu ya. Nah, begitu ada winter bear market gitu ya, ya udah mirip lah seperti Celsius dan Voyager yang sudah pernah saya bahas juga, yang akhirnya bangkrut. Nah, Platersky akhirnya karena dia dituntut, dia kan pasti sewa lawyer lah ya, sewa lawyer. Nah, dia ya pastilah yang namanya lawyer, apalagi membela Platersky gitu ya, pasti dia bela dong kliennya. Dia bilang bahwa tuduhan-tuduhan yang dituduhkan oleh para investor ini kepada kliennya, yaitu Platersky, itu dibesar-besarkan katanya. Ya ujung-ujungnya ya harus diselesaikan di pengadilan, ya dong. Kan pengacaranya bilang, wah itu mah terlalu dilebay, terlalu dibesar-besarkan, nggak segitu kali ruginya, ya kira-kira gitu ya. Tapi kan nanti kan bisa dibuktikan, ya. Jadi inilah inilah yang terjadi ketika orang yang terlalu ini kayak gini nih ya, ini yang dungu nih ya, yang nggak periksa-periksa nih, kasih anak milenial gitu ya, dipikir punya rumah mansion di tepi danau gitu ya, dikasih aja, percaya, kasihnya cash lagi dulu ya, lo kasihkan cash kan. Nah, karena kripto waktu lagi bagus-bagusnya, sekarang begitu anjlok, udah duitnya hilang lah. Nah, mungkin tebakan saya Platersky ini bilang, ini kan kriptonya lagi winter. Nah, padahal dia kan menjanjikan 10-20%. Ya sudahlah, paling tinggal ditunggu keputusan pengadilan saja ya. Tunggu keputusan pengadilan ya. Apa sih dia benar-benar menipu atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu disinilah makanya kalau Anda mau berinvestasi, Anda harus cermat, do your own research, jangan berdasarkan keserakahan. Wih, dia kaya lu, untungnya besar main kripto, Anda ngikut kayak euforia gitu ya. Oke? Jadi itu saja deh ya. Bahasan saya kali ini, anak milenial umur 23 tahun yang bisa mengecoh orang-orang kolonial ya. Tadi kayak nenek-nenek yang uangnya aturan buat sekolah cucunya gitu ya, untuk masa depan cucunya, habis uangnya. Oke? Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.